banyak banget yang nanyain aku mengenai kaktus, sukulen, terus juga tanaman-tanaman hijau lainnya yang sekarang lagi hits banget selama pandemi ini. Nah, jadi aku mau sharing juga nih seperti apa sih tips and triknya. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment di Cerita Untung. Nyalain loncengnya. Oke, yang pasti di sini aku mau memperkenalkan kaktus-kaktus aku yang ada di sini. Jadi di sini sudah ada berbagai kaktus. Kalau aku sebutin satu persatu namanya agak ribet karena jujur sampai sekarang pun aku juga masih belum begitu tahu banget nama-namanya. Karena bayangin, ini sama ini sama ini itu semua tuh beda semua namanya. Jadi udah ada istilah-istilah yang macam-macam banget. Jadi aku udah pokoknya kalau aku suka ya udah aku beli kayak gitu ceritanya. Nah, ini awal mulanya kenapa aku jadi tertarik ke kaktus dan sukulen ini. Karena pertama perawatannya tuh gampang banget sebenarnya. Jadi dia adalah tanaman yang nggak perlu neko-neko untuk perawatan ini itu. Jadi dia emang suka panas, udah pasti. Terus dia sukanya kering. Nah itu dia. Aku mau kasih tau tipsnya nih supaya kaktus kamu ataupun sukulen kamu jadinya terawat dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen tahu mana sih kaktus yang pertama kali banget aku beli. Oke, kaktus yang pertama kali aku beli itu sebenarnya ini nih. Awalnya dari si kecil ini, jadi dia pas datang pun itu sama sekali nggak ada daunnya. Jadi dikirim pun juga dia nggak pakai pot. Jadi bener-bener cuma si kaktusnya ini terus ditutup atau dibungkus sama tisu toilet. Bayangin, aku shock banget kan. Pas awalnya, masa cuma segini doang terus bisa hidup, terus gimana perawatannya? Nah, alhamdulillah aku punya saudaraku tuh emang jago banget urusan kaktus dan juga sukulen, jadi dia langsung kasih tips buat aku. Nah, jadi setelah aku dikasih tips, nah alhamdulillah sekarang bayangin nih udah tumbuh banyak banget daunnya, dan sekarang udah mulai tumbuh. Dulu tuh kayak nggak terlalu besar dari ini deh gitu. Nah, ini semua akhirnya pelan-pelan aku beli satu persatu dan akhirnya yes, kalau bicara mengenai budget, kaktus lumayan budget banget menurut aku. Karena kalau kita lihat ngomongin masalah kaktus gitu ya, itu udah kayak art sih. Jadi kayak gini nih, ini tuh menurut aku art banget. Bayangin akarnya aja tuh sampai ke atas gitu. Terus kita tuh bukan sekedar ngomongin soal ininya aja, planternya aja, tapi kita ngomongin soal potnya juga nih. Potnya ini juga sangat mempengaruhi banget. Jadi kemarin aku beli di daerah BSD. Jadi ini udah sama potnya, udah sama tanamannya, dan alhamdulillah ini bisa lihat ya ada pertumbuhannya. Jadi yang hijau banget ini masih muda banget, jadi dia baru tumbuh. Terus habis itu aku beli yang ini. Dan so on selanjutnya. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa tips untuk merawat kaktus ataupun juga sukulen ini adalah jangan sering nyiram. Itu udah paling penting banget dan udah paling benar banget. Kenapa? Waktu itu pernah tuh, karena kan ya kita selama di rumah ya pandemi, jadi aku nggak pernah maksudnya waktunya agak berlebih gitu. Jadi aku urusin kaktus, aku siramin, aku jaga supaya dia nggak kotor. Walhasil ternyata kaktus aku malah lembek, jadinya busuk. Nah, jadi aku udah cek ke semua Instagram ataupun juga pencinta dari kaktus bahwa bilang salah satu perawatannya adalah jangan terlalu sering disiram. Jadi cara penyiramannya pun adalah atau kamu mau semprot dan intinya adalah semprotnya di media tanahnya, jangan di area badannya ataupun kaktusnya, karena itu akan membuat kaktus kamu jadi lembek. Terus di daerah sini akarnya, atau kamu sistemnya adalah kamu taruh di tempat area basah. Jadi kalau aku taruhnya misalnya di ember, terus aku kasih sekitar sesuai sama potnya intinya. Terus kamu diamin, kamu taruh kurang lebih sekitar 5-10 menit, habis itu kamu angkat lagi. Jadi media tanamnya itu sendiri juga udah ngeresap banget air-air yang ada di sana. Jadi nggak perlu kamu kasih dari atas, tapi dari dalam aja. Jadi dia benar-benar nyampe ke targetnya, itu ke akar dari kaktus kayak gitu. Udah gampang banget. Terus tinggal kamu bisa mau bersih-bersih, kamu pakai sikat aja tinggal. Jadi kayak gini. Yang menarik dari kaktus ini adalah
seperti aku tadi juga bilang bahwa bukan hanya kaktusnya aja, tapi kita tuh bisa bermain seni dengan planternya ataupun pot-potnya yang ada di sini. Dan aku seneng banget, ternyata tuh di Indonesia banyak banget pengrajin-pengrajin, artis-artis kita yang jago-jago banget. Bisa dilihat nih, kalau lihat dari semua koleksi aku, itu semua macam-macam. Udah mulai petir guys, udah mulai hujan. Nah, nanti aku juga kasih tau nih, karena musim hujan jadi salah satu perawatan juga ada. Nah, jadi ini planter-planter ini terbuat dari pengrajin Indonesia dan dia macam-macam. Jadi misalnya kamu lebih suka ke tanah liat yang benar-benar nuansanya dark ataupun nuansanya tuh yang benar-benar natural banget, atau nuansanya yang keramik-keramik, misalnya kayak gini nih contohnya. Ini keramik-keramik. Nah, ini kan keramik terus kita kasih warna lagi. Ini juga bagus banget. Jadi banyak banget style yang bisa kita angkat dari koleksi kaktus-kaktus kita. Nah, terus ini juga bisa dilihat ya. Ini juga ada. Kalau orang nyangkanya ini tuh mangkok, tapi sebenarnya emang ini khusus planter. Jadi di sini tuh ada bolongannya. Jadi kalau untuk kaktus, pokoknya jangan lupa harus cari yang ada bolongannya supaya nanti airnya tuh gampang keluar. Jadi mereka itu nggak bisa banget media tanamnya tuh terlalu lembab. Jadi membuat akarnya juga lebih segar, terus batangnya juga nggak cepat lembek. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Tuh, ini mode-mode kayak kayu gitu juga ada, dan lihat nih, dia mulai tumbuh loh. Tuh. Nah, kalau bicara ngomongin masalah media tanah pun juga harus benar-benar diperhatiin banget. Kalau misalnya dilihat nih dari media tanah yang aku pilih, juga bagian atasnya ini kan aku pakai pasir malang ataupun juga kayak batu-batuan sejenisnya. Ini supaya lagi-lagi mereka itu cenderung sukanya kering. Jadi ini cocok banget buat mereka. Jadi ya pilihan tepat. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada kaktus, aku pernah tuh ada kaktus terus aku kasih aja media tanah ya bener-bener tanah gitu, tapi alhasil lembek guys, jadi sedih banget. Nah, kayak ini aja, ini sebenarnya ini anak dari si cluster itu tuh, bisa dilihat nggak tuh? Nah, yang itu. Jadi gara-gara aku pegang terus jatuh, terus tiba-tiba pas aku lihat ternyata dia udah mulai ada akarnya gitu, aku langsung taruh aja di sini. Jadi dia kalau misalnya udah ada keluar akar, kita taruh aja di media tanahnya, terus dia nanti akan tumbuh dengan sendiri. Dan alhamdulillah ini udah mulai tumbuh loh. Kemarin tuh sempat kecil banget. Dan ini kalau ngomongin masalah kaktus juga, kalau ngomongin budget, dia tuh bisa overpriced banget. Karena ada beberapa tanaman yang udah punyanya kolektor. Karena mereka ini ada beberapa yang tumbuh yang harus sampai berpuluh-puluh tahun dia baru bisa tumbuh. Jadi bisa dikatakan kalau udah ngomongin soal kolektor, harganya itu bisa di atas puluhan juta. Nah, aku cerita juga nih, apa sih yang jadi latar belakang aku, kenapa akhirnya aku memilih untuk merawat kaktus dan juga sukulen. Jadi ini awalnya gara-gara saudara aku, Indah, jadi dia suka banget sama sukulen. Terus aku datang ke rumahnya dia, itu dia keren-keren banget, sampai harga kaktusnya itu sekitar ada yang 20 juta, ada yang 40 juta. Tapi aku kayaknya masih belum siap untuk main berpuluh-puluh juta. Jadi aku masih ya di bawah 1 juta semua sih. Nah, dari sanalah aku ngeliat dia, terus pokoknya asik banget. Sampai akhirnya aku tertarik dan oke juga ya. Karena sebenarnya perawatannya itu tadi, perawatan itu simple banget. Nah, ini juga kamu bisa lihat juga nih. Saudara aku akhirnya buka juga, namanya Bondas Plant. Kamu juga bisa cek IG-nya, di situ banyak banget koleksi-koleksinya dia. So far belum dijual sih, tapi ya nggak tahu apakah nanti akan dijual. Termasuk si Indah pun juga udah nawarin aku untuk, yuk kalau mau investasi jualin aja. Bayangin, dari yang hobi bisa kita jadiin investasi buat kita jualan di ke depan. Lumayan juga kan. Nah, makanya nih, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi pandemi, mungkin lagi mau coba hobi-hobi baru, hobi yang kayaknya seru dan menyenangkan, salah satunya mungkin kaktus ataupun sukulen ini bisa jadi pilihan. Nah, tadi juga aku bilang ya, sekarang lagi musim hujan, otomatis sebenarnya buat tanaman-tanaman kaktus agak kurang bersahabat. Jadi kalau biasanya nyiram itu sekitar 1 kali seminggu. Nah, karena ini udah agak-agak suka mendung, terus suka hujan, jadi aku kurang lebih penyiraman itu sekitar 2 minggu sekali. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semua ya.
Oke guys, karena kelihatannya ini udah terlalu besar akar daripada potnya. Nah, aku mau coba potting cari yang lebih besar lagi potnya. Yuk kita kesana aja yuk. Oke, jadi di sini aku udah siapin semua. Nih, ini pot yang baru yang bakal aku kasih. Nih, jadi kita buka dulu. Nih, dia akarnya tuh udah banyak banget. Nih, harus pelan-pelan sekali. Ini karena berduri, jadi memang kita harus hati-hati. Pelan-pelan aja, kita tarik pelan-pelan. Lihat guys, akarnya tuh udah semakin banyak banget loh. Lihat nih, ini akarnya banyak banget tuh. Jadi harapan kita ketika dia udah pindah ke pot yang lebih besaran, akarnya juga bisa lebih tumbuh lagi, nanti hasilnya juga lebih bagus. Tuh, nih teman-teman kalau misal lihat tuh akarnya tuh udah sampai nyangkut di belakangnya, karena ini udah saking banyaknya dan dia tumbuh subur banget. Oke, aku dorong dari bawah aja. Oke, nih guys, bisa dilihat seperti apa kehidupan akarnya. Lihat, dari pot yang sekecil ini bisa tumbuh akar sebesar ini. Tuh, ininya sampai masih nempel di situ. Ini pelan-pelan kita harus bersihin. Oke. Kita tunggu, taruh di sini dulu. Lihat nih, ini udah sampai kayak pecah gitu. Gara-gara udah ketembus sama akarnya. Nih, taruh di sini. Oke. Kayaknya udah semakin gelap, kita nyalain. Yuk, tolong nyalain lampu ya. Oke guys, jadi ini tanaman aku belum aku kasih tau ya. Jadi ini adalah jenis sukulen. Ini namanya adalah Euphorbia knuti. Jadi ini cantiknya dari Euphorbia knuti ini adalah kalau dia semakin dewasa, akarnya tuh struktur bonggol akarnya tuh semakin besar. Tuh, jadi ini salah satu yang cukup langka juga. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kalau misalnya dia masih kecil, itu kita bisa tanam bonggolnya itu semuanya keseluruhan di dalam media tanahnya. Tapi karena aku lebih suka dia terlihat lebih seksi, jadi aku biarin nanti si akarnya tetap menonjol seperti tadi. Nah, dan juga aku udah ngerasa bahwa si kaktus aku juga udah lumayan rimbun kok, jadi aku nggak butuh terlalu banyak lagi. Jadi nanti kita akan tetap aksen si akarnya akan ada di luar. Oke. Nah, untuk media tanamnya, karena ini jenis Euphorbia knuti, jadi ini kita harus ada yang namanya tuh, ini udah aku campur-campurin ya. Ini bekas yang tadi dari sini. Jadi ini sudah ada yang namanya pumice. Pumice itu yang kayak batu-batuan gitu. Terus juga ada akadama. Terus ada juga pupuk dan juga ini pasir malangnya sedikit aja. Kenapa pasir malangnya sedikit aja? Karena kalau pasir malang itu lebih cenderung ke kaktus-kaktus biasa tuh, misalnya kayak kaktus cowboy atau kaktus putih. Nah, itu biasa kita banyakin pasir malang. Cuma kalau untuk jenis yang seperti ini malah pasir malangnya cukup sedikit aja. Nah, ini sudah ada ramuan yang emang udah diramu. Jadi sudah ada pumice, sudah ada akadama, dan juga ada pasir malangnya. Nah, ini kita akan masukin ke dalam potnya. Oke. Bisa dilihat ya, ini sudah diramu, jadi memang udah ada semua yang aku bilang tadi, udah ada pupuknya, udah ada akadama, pumice, dan juga ada sedikit pasir malangnya. Nah, sekarang kita mau masukin langsung si akarnya. Nih, karena tadi aku juga udah bilang bahwa aku mau tetap mempertahankan si akarnya itu tetap ada di luar. Nah, kita baru penuhin lagi dengan media tanam. Jadi untuk jenis-jenis seperti ini kita harus tahu dulu jenis dari si kaktus kita itu apa, atau sukulen atau seperti apa, terus dia jenisnya
keluarganya keluarga apa. Jadi benar-benar kita harus pahami sebelum kita benar-benar tahu cara merawatnya. Kayaknya kurang dalam dikit kayaknya. Bentar ya, aku cabut lagi guys. Nah, kurang ke dalam. Bentar. Oke. Nih sebenarnya harus ada tempatnya ini karena berhubung si tempat aku lagi pada gone entah kemana. Oke, kurang dalam lagi. Nah, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu komposisinya. Jadi serunya di sukulen ini adalah kita tuh bisa main kayak art banget gitu. Apalagi ketika kita udah tahu jenis keluarganya. Jadi misalnya kayak gini kan, ini bonggolnya tuh malah jadi lebih bagus kalau diliatin. Dan dia termasuk yang gampang banget untuk dirawat. Dia masih keluarga Madagaskar, kalau nggak salah dari negara Madagaskar, jadi dia emang sukanya berjemur supaya panas. Cuma so far aku juga taruh di dalam ruangan juga bisa, cuma jangan lupa selalu dijemur, jadi rotasi. Sebenarnya tanaman apapun sih ya, intinya adalah misalnya kita mau taruh di indoor, ingat kita harus tahu bahwa mereka juga butuh nafas. Apalagi yang jenis tanamannya seperti ini, dia pencinta matahari, jadi matahari itu adalah yang utama. Dan air nggak terlalu banyak, malah kalau kebanyakan air yang ada malah sukulen kita lembek. Dan jangan pernah nyiram di bagian batangnya guys, karena ketika nyiram di bagian batangnya malah itu membuat sukulen kamu jadi lembek banget. Jadi benar-benar harus di akarnya. Oke, ini udah selesai. Dan ingat tiap kali kita selesai pottingin, jangan langsung disiram, jadi biarin aja karena tanaman itu ada yang namanya stres. Jadi kita biarin aja dulu di sini supaya dia nyaman dulu sama tempatnya. Baru sekitar 3 harian baru biasanya aku siram, dan siramnya pun aku tinggal rendam aja di bagian bawahnya. Oke, kita taruh situ yuk. Udah jadi deh, gampang banget kan? Nah, intinya adalah setiap kali kita mau merawat, kita harus kenali dulu tanaman apa yang mau kita rawat, seperti apa kebiasaan-kebiasaannya, pupuknya seperti apa, media tanamnya seperti apa. Insya Allah kalau kita ngikutin, tanaman kita bakal lebih sehat lagi. Yang penting adalah kita kan ikhtiar, ini semua adalah makhluk juga. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin aku seperti apa aku tadi potting, terus aku jelasin tips dan trik juga untuk merawat tanaman kaktus ataupun juga sukulen. Jadi buat teman-teman yang pengen juga ngeliat aktivitas aku untuk tanaman yang lainnya, kan sekarang lagi pandemi nih, jadi banyak banget yang suka banget sama tanaman hijau, membuat rumahnya juga jadi lebih rindang, lebih rimbun, dan yang pasti lebih seger banget berada di rumah. Aku bakal liatin ya setelah yang ini nanti di part selanjutnya. Pokoknya ikutin terus di Cerita Anom.